فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa terhitung. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kita bisa bermajlis ilmu, di mana kita berharap mudah-mudahan majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Kita masuk pada ayat yang ke-67 pada surat Al-Baqarah, di mana ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israil, kaumnya Nabi Musa, untuk menyembelih sapi. Kita lihat karena ayat ini berhubungan, ayat yang ke-67 sampai 73 itu berhubungan, sehingga kita baca terlebih dahulu apa isi daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id, dan ingatlah, qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi. Qalu, maka mereka kaumnya Nabi Musa berkata, atattahiduna huzwa, apakah engkau wahai Musa akan menjadikan kami huzwa, senda gurau? Qala, maka Nabi Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Qalu, maka mereka berkata, ud'u lana rabbak, serulah untuk kami wahai Musa, serulah Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, supaya Tuhanmu menjelaskan untuk kami mahiyah, apa sapi yang bagaimana. Qala, maka Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu, sesungguhnya dia Allah berfirman, innaha baqaratun la faridu wala bikrun, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi yang kalian perintahkan untuk disembelih itu adalah sapi yang la faridun wala bikrun, bukan sapi yang tua dan bukan pula sapi yang muda. Awanun baina dzalik, tengah-tengah antara hal itu.
faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Qalu, maka mereka mengatakan lagi, ud'u lana rabbak, wahai Musa, panggil, serulah Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana ma launuha, supaya apa? Tuhanmu itu yubayyin lana, menjelaskan untuk kami ma launuha, warna sapinya yang kayak apa. Qala, maka Nabi Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya dia Allah berfirman, innaha baqaratun safra, sesungguhnya sapi yang harus disembelih adalah baqaratun safra, sapi yang berwarna kuning. Faqi'un launuha, di mana sapinya adalah sapi yang faqi'un launuha, warna kuningnya kuning yang sangat. Tasurrun nadirin, di mana orang-orang yang melihat pasti akan senang dengan melihat sapi tadi. Qalu, maka mereka berkata, ud'u lana rabbak, wahai Musa, serulah Tuhanmu, supaya apa? Yubayyin lana ma hiya, jelaskan kepada kami, supaya Tuhanmu itu menjelaskan pada kami, innal baqarata sabaha alaina, sesungguhnya ada sapi yang sama, serupa atas kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya jika Allah berkehendak, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala, maka Nabi Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya dia Allah berfirman, innaha baqaratun la dalulun tusirul aldo, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya sapinya itu adalah sapi yang tidak untuk membajak bumi, wala tasqil halsah, dan tidak pula untuk menyirami sawah. Musallamatun la siyata fiha, yang sudah memang tidak ada lagi, yaitu yang tidak ada kesurupannya lagi. Qalu, maka mereka berkata, al-an, sekarang wahai Musa, ji'ta bil haq, engkau telah datang dengan benar. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka pun menyembelih dan hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, maka ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa sehingga kalian saling bertikai padanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan sesungguhnya Allah Maha mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'diha, maka kami suruh supaya mayat yang mati itu dipukulkan dengan salah satu anggota sapi yang tadi disembelih. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan kematian, wa yurikum ayatihi, dan Allah menampakkan ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Tuhan fiddin asani Allah wa yakum. Kita lihat ayat ini menjelaskan pada kita satu kisah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaumnya Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Tapi ternyata kaumnya Nabi Musa ini tidak langsung menerima perintah datang dari Allah. Tapi apa? Mereka bertanya dan bertanya dan bertanya lagi. Yang mana pertanyaan-pertanyaan tadi malah membuat mereka tambah susah, membuat tambah berat. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka sembelih sapi,
dongene ta langsung, ya kan, ana sapi langsung oke ya wis sembelih wis rampung. Tapi ternyata mereka tidak seperti itu, malah yang pertama diucapkan oleh Bani Israel adalah apa? Satu ucapan yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah kaum yang membangkang, kaum yang tidak mau menerima perintah Allah. Ketika nabinya, yaitu Nabi Musa, memerintahkan kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Kalau orang muslim, dia betul-betul beriman, dia hendaknya apa? Siap laksanakan, ya kan? Langsung cari sapi nyembelih. Tidak. Tapi ada satu ucapan yang sangat menyakitkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan atat tahiduna huzwa. Wahai Musa, apakah kamu menjadikan kami olok-olok, sendaguro, guyonan, ya kan? Dianggapnya dikongkon nyembelih sapi itu adalah perintah gurau saja, sendagurau saja. Kira-kira ini ucapan pembangkangan apa ucapan gimana coba? Kan melecehkan, ya kan? Seakan-akan perintahnya nabinya dianggap guyonan. Nah, kita lihat mereka Bani Israel tidak langsung menyembelih, malah bertanya lagi, ke ana sapi sing kaya apa sapinya, ya kan? Kan tambah berat. Akhirnya apa? Allah pun menentukan satu kewajiban, yaitu sapinya sapi yang ora terlalu tua, ora terlalu nom, sedang-sedang. Ternyata tidak cukup di situ. Mereka pun bertanya lagi, sapi sing kaya apa warnanya? Maka tambah berat lagi. Allah tentukan sapinya warnanya warna kuning. Pernah urus sapi kuning Pak Edi? Pernah urus sapi kuning? Kayong angel ya. Tambah angel. Ya kan? Dongene wis urus sapi sembelih, takon warnanya kayak apa? Ya tambah berat, kuning. Kuningnya kuning sing nyengat, kuning sing mencolok. Tanya lagi, ke anak sapi sing pada baik kuningnya. Ya akhirnya tambah berat lagi. Sapi sing ora pernah bajak tanah sawah dan seterusnya. Sapi openan lah gampangannya. Sapi sing ora pernah bajak-bajak. Kan tambah berat lagi. Nah, di sini beberapa pelajaran penting yang akan kita ambil dari ayat ini adalah apa? Ayat ini menunjukkan pada kita tentang bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang sangat pemurah sayang kepada kaumnya. Dari mana kita mengetahui seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Kalimat liqaumihi, kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Nabi Musa sangat sayang sama kaumnya. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dan berfirman di ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Nabi Musa perhatian sama kaumnya. Maka Allah ingatkan wa id qala Musa liqaumihi.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Kepada kaumnya, berarti ada perhatian khusus. Tidak mungkin mengucapkan yang jelek-jelek, tapi mengucapkan yang baik-baik. Mengucapkan sesuatu yang bermanfaat buat kaumnya. Kemudian kita lihat ayat ini menunjukkan pada kita bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah sosok nabi yang mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Nabi Musa tidak mengatakan saya perintahkan kalian, tidak. Tapi Nabi Musa mengatakannya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Berarti di sini Nabi Musa betul-betul mengagungkan Allah. Kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya kita juga mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dengan kita mengagungkan Allah, otomatis rasa cintanya kita kepada Allah akan besar. Rasa harapnya kita kepada Allah akan besar. Rasa takutnya kita kepada Allah pun akan besar. Tapi kalau seseorang mengagungkan Allahnya kurang, maka menyepelekan perintah-perintah Allah pun gampang. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah itu ujung-ujungnya adalah apa? Mengagungkan Allah. Ibadah-ibadah yang ada itu adalah untuk apa? Mengagungkan Allah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Artinya kita disuruh untuk mengagungkan Allah. Hanya Allah yang paling besar. Yang paling besar. Semuanya dianggap kecil. Kan seperti itu. Jadi di sini kita diajarkan untuk apa? Untuk betul-betul agungkan Allah. Pekerjaan apapun kita singkirkan terlebih dahulu. Fokus. Allahu Akbar. Hanya Allah yang paling besar. Allah lah yang paling besar, yang maha besar. Kenapa kita disuruh mengagungkan Allah? Kenapa? Banyak sekali sebabnya kenapa kita disuruh mengagungkan Allah. Karena apa? Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang mengatur hidup kita, yang memberikan rizki kepada kita. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Pantas kalau kemudian Allah itu Subhanahu wa taala yang harus diagungkan. Kalau si A ngasih sama si B sesuatu, ya. Kalau si A ngasih sesuatu sama si B, ternyata si B terima kasihnya sama si C. Kira-kira pantas apa orang? Kira-kira pantas apa orang? Sangat-sangat tidak pantas. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngatur kehidupan dia. Tapi malah dia nyembahnya kepada selain Allah. Ya kan?
Makanya pantas kalau syirik itu dosa paling besar. Kenapa? Dongene Allah sing disembah, ya kan? Dongene Allah sing diagungkan, karena Allah lah yang ngatur hidupnya dia, Allah lah yang memberikan rizki pada dia, Allah lah yang memberikan nikmat pada dia, malah nyembahnya, minta tolongnya kepada selain Allah. Logikanya seperti itu. Pada baene miki si A ngai maning si B, malah si B terima kasih dongene maning siapa? A. Malah terima kasih maning C. Kan seperti itu. Allah memberikan kenikmatan kepada kita sejak kapan? Sejak kita masih di rahim ibu kita. Sampai kita dewasa, sampai kita tua, nikmat Allah terus-terusan. Malah dia diberi nikmat oleh Allah, bukannya nyembah kepada Allah, bukannya syukur kepada Allah, bukannya sujud kepada Allah, malah sujudnya kepada selain Allah. Seperti itu. Kemudian ikhwani fiddin asnillah wa yakum. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini adalah ayat ini mengajarkan kepada kita satu metode retorika berbicara, retorika supaya orang itu nerima dengan perintah kita, nerima dengan aturan-aturan kita. Kita lihat Nabi Musa alaihi salam tidak mengatakan kepada kaumnya tadi, saya perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Tapi Nabi Musa mengatakannya, sa'innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian antadbahu baqarah, supaya kalian nyembelih sapi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Nabi Musa alaihi salam mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Supaya apa? Di sini ada retorika bagaimana berbicara supaya pembicaraan kita ini diterima. Maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Biar apa? Umatnya Nabi Musa ini sadar, oh ini perintah Allah, bukan perintah nabinya, tapi langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini di antara pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini adalah ayat ini menunjukkan annal istihza'a bin nasi minal jahli. Orang yang mengolok-olok manusia itu termasuk bentuk kebodohan. Orang yang mengolok-olok manusia, melecehkan manusia, menghina manusia, mempermainkan manusia, itu adalah bentuk kebodohan. Ketika kaumnya Nabi Musa mengatakan, atattahiduna huzwa, wahai Musa, apakah kamu menjadikan kami olok-olok, menjadikan kami senda gurau? Perintah ini apakah senda gurau? Ternyata Nabi Musa mengatakan apa? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari siapa? Berlindung dari Allah dari sifat bodoh. Termasuk orang-orang yang bodoh. Artinya berarti mengolok-olok manusia, menghina manusia, melecehkan manusia itu adalah bentuk kebodohan. Karena Nabi Musa ternyata ketika
kaumnya menganggap engkau ini lagi melecehkan kami, engkau ini lagi mengolok-olok kami. Maka Nabi Musa, tidak, aku tidak mengolok-olok. Dan mengolok-olok manusia itu dianggap adalah sebuah kebodohan. Karena apa? Ternyata Nabi Musa tadi mengatakannya, in a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil, bodoh. Kemudian ikhwan fillah a'azzanillahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat pula ayat ini menunjukkan pada kita bahwa bahwa Bani Israel itu orang-orang yang tidak mau langsung menerima perintah Allah. Mereka adalah kaum yang tidak langsung menerima perintah Allah. Bahkan perintah Allah dianggap sebagai senda gurau. Ungkapan mereka mengatakan atattahiduna huzwa. Apakah engkau menjadikan kami senda gurau? Ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk nyembelih sapi, tapi dibalas oleh kaumnya apa? Apakah kamu wahai Musa menjadikan ini sesuatu yang menjadikan ini senda gurau? Kesannya apa? Kenapa harus nyembelih sapi, ya kan? Guyonan kita kayak gitu, istilahnya gampangan kasarannya seperti itu. Nah, jadi kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel ini sudah terbiasa menganggap perintah-perintah Allah itu dianggap senda gurau. Ini dosa besar apa bukan? Dan ternyata kalau kita hayati di sekitar kita, di lingkungan kita, itu ada kaum-kaum muslimin yang mengikuti jejaknya Bani Israil yang seperti ini. Menganggap perintah Allah senda gurau. Ana beli? Banyak, jadi banyak. Ada contoh ungkapan, bisa nana sholat sih. Sholat orang sholat ya uripe kayak kibai pada baik. Iya enggak? Seakan-akan sholat itu adalah sebuah senda gurau wis. Ya kan? Ya enggak? Bisa nana puasa sih. Dianggapnya puasa itu perintah yang kosong, enggak ada manfaatnya. Kan seperti itu. Sama Bani Israel pun ketika diperintahkan nyembelih sapi, bisa nyembelih. Sing akhirnya mereka bertanya-tanya, sapi sing kayak apa dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah, kewajiban kita, sehingga dalam ayat ini pelajaran yang lain adalah apa? Kewajiban kita adalah apa? Kalau ada perintah datang dari Allah dan datang dari Rasulnya, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Itu kewajiban yang pertama harus dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim tidak boleh menggunakan akal itu nomor satu, nggak boleh. Tapi apa? Gunakanlah wahyu, itu yang pertama nomor satu. Masalah logika, akal nanti dikesampingkan dulu. Tadi Allah mengatakan di ayat ini, Allah memerintahkan kalian nyembelih.
sudah. Tanpa harus bisanya sapi. Ora ayam, ora wedus, ya boleh. Ya kan? Dan tanpa harus bertanya sapi yang bagaimana, sapi yang warnanya apa. Ini kan berarti apa? Pakai logika-logika. Kewajiban kita ini seorang muslim adalah ketika datang wahyu, perintah dari Allah ataupun dari Rasulnya, maka kewajiban kita adalah apa? Sami'na wa ata'na. Wajib bagi kita ini adalah apa? Ketika ada perintah datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Betul-betul harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing ungkapan sami'na wa ata'na terhadap apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini diaplikasikan dan kita tanamkan pada diri kita sami'na wa ata'na, maka insya Allah apa? Sudah waktunya sholat, kita pun segera untuk sholat. Ketika tiba waktunya puasa, ya kita pun puasa. Ketika sudah tiba waktunya zakat, sudah mencapai nisab dan seterusnya misalnya, maka kita pun menunaikan zakat dan seterusnya. Kenapa? Penanaman sami'na wa ata'na itu betul-betul kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Kenapa wanita itu wajib nurut dengan suaminya? Bukan karena suaminya lebih tua, bukan karena suaminya lebih ganteng atau suaminya lebih kaya dan seterusnya, bukan. Istri taat sama suami itu kenapa? Allah lah yang memerintahkan. Allah lah yang memerintahkan. Sehingga ini tadi ungkapan sami'na wa ata'na, maka dia pun wanita akan mengabdi, hormat sama suaminya, taat sama suaminya, itu bukan karena apa? Dia lebih kaya, dia lebih tua, bukan itu. Tapi apa? Landasannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Jadi tadi tentu kita tanamkan pada diri kita masing-masing ungkapan sami'na wa ata'na itu pada diri kita masing-masing. Sehingga insya Allah apa? Ketika ada perintah Allah, kita pun berusaha untuk langsung melaksanakannya. Ketika ada larangan Allah, kita pun langsung meninggalkannya atau menjauhinya. Kemudian ikhwani fiddin asanillahu wa iyyakum. Pelajaran yang lain dari ayat ini adalah ayat ini menunjukkan kepada kita semua makhluk Allah butuh perlindungan dari Allah. Semua makhluk Allah itu butuh perlindungan kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam adalah sosok nabi yang tenaganya luar biasa. Nabi Musa tenaganya hebat apa ora? Hebat. Tapi Nabi Musa mengatakan a'udzu billah
an akuna minal jahilin. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Berarti Nabi Musa butuh pertolongan Allah, butuh perlindungan Allah. Sehingga beliau mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Insyaallah. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما